Untuk tipe yang ketiga itu adalah perkalian antara sinus dan kosinus, entah sin dikali cos, entah sin dikali sin, entah cos dikali cos, tapi tidak memuat pangkat, hanya saja koefisien x-nya berbeda. Ya, contoh, misalkan kita mau mengintegralkan sin 5x dikali cos 3x, misalkan ya. Nah, pengintegralan sin 5x dikali cos 3x tentu saja ini tidak ada pangkat, hanya saja ini perkalian, kan gitu. Kalau hanya sin 5x saja kan integralnya bisa langsung. Begitu pula cos 3x kan bisa langsung. Hanya saja kalau misalkan sin 5x dikali cos 3x, pengintegralnya kan nggak bisa langsung ya. Nah, maka cara mengintegralkannya sin 5x dikali cos 3 itu disederhanakan dulu. Kalau bentuknya adalah sin dikali cos, maka hasilnya menjadi setengah integral. Setengahnya dikeluarin aja. Sin. Nah, penjumlahan dari 5x dengan 3x. Tuh, ditambah pengurangan dari 5x dengan 3x dx. Gitu. Maka ini menjadi setengah integral sin 8x ditambah sin 2x dx. Nah, ini tinggal diintegralin. Integral dari sin itu adalah negatif cos. Maka ini menjadi negatif per 8 cos 8x. Kemudian sama itu jadinya negatif setengah cos 2x. Dan tentu saja plus C. Jadi tinggal dikaliin setengahnya dikali /8 jadi min 16 cos 8x. Kemudian setengah dikali min setengah jadinya plus 1/4 cos 2x. Plus ini adalah integral. Kalau bentuknya perkalian ya Anda cukup mengingat tiga rumus ini. Kalau misalnya bentuk perkalian yang tidak memuat pangkat tapi variabelnya beda. Ini tuh harusnya negatif. Nice. Nah, sekarang kita beralih ke yang bukan sin dengan cos. Nah, kita akan bahas mengenai integral dari bentuk tangen yang dipangkatin ataupun kotangan yang dipangkatin. Nah, untuk bentuk tangan yang dipangkatkan ataupun kotangan yang dipangkatkan ini, kita tidak perlu masalah. Makanya harus genap ataukah ganjil. Itu nggak masalah. Intinya adalah kita menggunakan rumus ini. Jadi kita punya tan pangkat 2. Itu adalah sekan kuadrat x dikurang 1. Begitu pula dengan kotangan. Itu adalah kosekan kuadrat x dikurang 1. Kita punya ini. Selanjutnya misalnya sebagai contoh, kita punya integral tan pangkat 4. Ini tidak masalah mau pangkatnya genap atau ganjil. Mungkin enaknya pangkat 5 deh ya. Supaya kelihatan. Jadi saya buat pangkat 5. Nah, kalau misalnya kita punya tan pangkat 5 x dx, maka yang perlu kita lakukan adalah kita tetap mengeluarkannya pangkat 2. Jadi tidak masalah mau pangkatnya ganjil ataupun genap, tetap keluarin pangkat 2. Nah, kemudian yang pangkat 2-nya diubah nih menjadi ini. Jadi ini kita ubah menjadi sekan kuadrat x dikurang 1 dx. Kemudian bentuk ini akan menjadi bentuk integral tan pangkat 3 x dikali sekan kuadrat x. Nah, ini kan dikurangnya. Jadi saya langsung pecah aja. Supaya enak, ini saya pecah dikurang integral tan pangkat 3 x dx. Yang ini ya, ini tan pangkat 3 kali sekan yang ini. Yang ini tan pangkat 3 kali min 1, jadinya ini. Nah, bisa dilihat di sini bentuknya sekan kuadrat ya. Nah, sekan kuadrat di sini bisa kita ubah. Jadinya integral tan pangkat 3 x. Nah, kita tahu nih sekan kuadrat itu berasal dari turunan dari tangen. Maka ini bisa kita anggap sebagai d tangen x. Ya, ini kembali ke ini tadi ya. Kita Anda punya nih. Ini ya. Integral sekan kuadrat itu tangen, artinya turunan dari tangen itu sekan kuadrat yang sudah Anda ketahui juga harusnya di kalkulus 1. Jadi kalau Anda punya tangen, diturunkan jadinya sekan kuadrat. Nah, artinya sekarang ini bentuk yang di integral tangen pangkat 3 ini nggak masalah mau ada pangkat berapapun. Karena integralnya udah terhadap tangen. Yang masalah ini ada pangkat 3, tapi integralnya masih terhadap x. Artinya yang perlu kita lakukan ya kita ulang lagi. Sama seperti integral pangkat 5 tadi, integral pangkat 3-nya kita buat menjadi tangen dikali tan kuadrat. Kemudian tan kuadratnya diapain? Tan kuadratnya diubah lagi, gitu. Jadi bentuk yang ini sudah tidak masalah ya. Ini integral dari tangen pangkat 3 yang ditegalkan terhadap tangen, yaitu artinya jadinya 1/4 tangen pangkat 4 kan gitu. Yang masalah yang ini. Nah, bentuk yang ini masih belum bisa diintegralin, tapi bisa diubah. Jadinya sekan kuadrat lagi, dikurang 1 lagi gitu. Jadi diulang kembali nih tekniknya di sini. Nah, kemudian ini kan dikaliin ya. Jadinya integral tan x sekan kuadrat x dikurang tan x dx. Nah, teknik pengintegralan yang ini, yang tan x sekan kuadrat x, yang mengulang kembali kan tadi. Seperti tan pangkat 3 sekan kuadrat, di sini tan x sekan kuadrat. Kenapa? Sekan kuadrat itu adalah turunan dari tangen. Menjadi 1/4 tan pangkat 4. Jadi ini saya naikin ke atas. Nah, ini nggak muat. Jadi ini adalah 1/4 tan pangkat 4. Yang ini langsung saya pisahin.
jadinya dikurang integral tan X, dan kita tahu secant kuadrat adalah turunan dari tan X. Nah, cuma ini harus hati-hati, di sini kan dikurang, integral dalamnya ada kurang lagi, itu artinya akan jadi ditambah kan. Tuh, maka di sini kita punya 1/4 tan pangkat 4X, kemudian ini integral tan X, tapi terhadap tan X, artinya akan menjadi setengah tan kuadrat. Jadi ini tan X-nya tidak diapa-apain ya, ini seolah-olah Anda mengintegralkan X dx gitu. Jadi pangkatnya 1 ya jadi pangkat 2 gitu, jadi kali setengah. Tapi kalau yang ini bukan, ini integral tan X-nya terhadap dx. Artinya integral tan X terhadap dx ya Anda kembali mengingat integral tan X itu adalah secant kuadrat. Gitu. Jadi ini adalah hasil integral dari tan pangkat 5. Yaitu 1/4 tan pangkat 4 dikurang setengah tan pangkat 2 ditambah secant kuadrat X plus. Nah yang mana kalau pangkatnya genap ya sama aja. Anda tinggal keluarin pangkat 2, diubah jadi secant kuadrat, terus diulang-ulang terus sampai Anda mendapatkan bentuk yang bisa diintegralkan. Sama untuk kotangan juga. Kenapa? Ya karena turunan dari kotangan kan negatif kosekan ya. Negatif kosekan kuadrat. Jadi artinya tekniknya sama aja. Jadi tidak perlu dibedain mau dia pangkatnya ganjil ataupun pangkatnya genap. Tetap keluarin pangkat 2-nya. Kalau untuk sin tadi kan keluarin pangkat 1 ya. Kalau ganjil, kalau pangkat genap langsung diubah. Nah, kalau untuk tangan kotangan, keluarin pangkat 2-nya. Pengintegralan trigonometri jenis yang kelima, yaitu bentuk perkalian antara tangan dengan sekan, atau bentuk perkalian antara kotangan dengan kosekan. Ya. Nah, bentuk perkaliannya, ya sebagai contoh, misalnya kita mau mengintegralkan integral tan pangkat 2x, sekan pangkat 4x, dx. Itu kan begini ya. Kalau misalkan, jadi ini agak unik ya, perkalian tangan dengan sekan ataupun kotangan dengan kosekan. Kalau misalkan pangkat yang genap itu ada di kanan, ya pangkat yang genapnya di kanan, maka kita memecah bagian kanan. Tapi kalau misalkan kita ketemu pangkat ganjil di kiri, maka yang dipecah bagian kiri. Ya, clue-nya di situ. Nah, di sini kita punya integral tan kuadrat X. Kemudian di sini, karena di sini pangkatnya genap di sini kan ya, maka ini kita pecah nih, jadinya sekan kuadrat X dikali sekan kuadrat X dx. Selanjutnya, sekan kuadrat X yang ini dibiarin, tapi sekan kuadrat X yang ini diubah. Maka kita dapatkan bentuknya tan kuadrat X dikali, jadi ini kalau pangkatnya 6, misal pangkat 6 deh ya, biar enak. Pangkat 6, ini kan jadi pangkat 4 ya. Nah, yang diubah nih pangkat 4-nya. Pangkat 4-nya diubah jadi apa? Sesuai dengan ini kan. Kita punya tan kuadrat itu sekan kuadrat dikurang 1, artinya sekan kuadrat itu tan kuadrat ditambah 1 gitu. Maka ini diubah jadinya tan kuadrat X ditambah 1 dikali sekan kuadrat X dx. Karena ini pangkatnya 4, artinya ini masih ada pangkat 2 lagi kan ya. Karena kan sekan kuadrat yang jadi tan kuadrat X tambah 1, kalau pangkat 4 jadinya masih ada pangkat 2. Nah, kemudian yang ini tan kuadratnya dibiarin, tapi yang ini dipangkatin 2. Jadinya kan tan pangkat 4 ditambah 2 tan kuadrat ditambah 1. Nah, sekan kuadrat diubah menjadi turunan terhadap tangan d tan X. Itu. Nah, akibatnya ini kita bisa kaliin tan kuadrat kali tan pangkat 4 jadi tan pangkat 6. Tan kuadrat kali tan kuadrat jadinya tan pangkat 4. Tan kuadrat dikali 1 hasilnya di tangan kuadrat. Nah, sekarang karena sini kita punya sekan kuadrat yang merupakan turunan tangan, artinya ini integralnya kita tidak perlu masalahin lagi mau ada pangkat ataupun enggak. Mau ada pangkat ataupun enggak ya integralin aja terhadap tangan gitu. Jadi hasil integralnya adalah 1/7 tan pangkat 7 ditambah, karena ini 4 jadinya per 5 ya, tan pangkat 5. Karena ini 2 jadinya 1/3 tan pangkat 3 plus. Oke. Jadi ini contoh untuk integral perkalian antara tangan dengan sekan, dan akan sama aja tekniknya untuk kotangan dengan kosekan. Cuma beda paling di kotangan dan kosekan ada negatifnya. Kalau kanannya genap, pecah yang kanan. Kalau kirinya ganjil, maka pecah kiri. Jadi misalnya integral tan pangkat 3. Misalnya saya kalikan dengan sekan aja lah. Mau pangkat 2, pangkat 3 nggak apa-apa sih. Pangkat 3 lah, nggak apa-apa. dx ya. Nah, ini kita pecah kiri. Jadinya ini dipecah jadi tan X. Tapi ingat, mecah tangan ataupun sekan itu mecahnya keluarin pangkat 2 ya. Dikali sekan pangkat 3x dx. Gitu. Nah, pas dikeluarin kita narik gini. Ini integral tangannya kita taruh di belakang. Tangan kuadratnya diubah menjadi sekan kuadrat X min 1. Ini adalah bentuk dari tan kuadrat ya. Kemudian sekan pangkat 3
Ini kita ambil sekan pangkat 2-nya aja. Kemudian ini kita kalikan dengan sekan, karena pangkatnya 3, jadi kita keluarin 1. Kemudian ini kita ambil 1. Kenapa kita buat begini? Karena sekan dikali tangan, itu adalah turunan dari sekan. Turunan dari sekan itu adalah sekan kali tangan. Jadi untuk yang seperti ini, kita ambil 1 tangannya, kita ambil 1 sekannya. So, tapi tentu saja tangannya disisakan yang pangkatnya genap ya. Kan kita ambil 1 nih, kalau pangkat di sininya ganjil, kan artinya tangannya harus pangkat genap nih, supaya bisa diubah. Kemudian ini dikaliin. Jadi tangan yang ini taruh di belakang, sekan yang ini ambil 1 pangkatnya, taruh juga. Jadi mungkin ini langsung di sini aja lah yang saya bagi ya. Jadi yang dibagi itu bukan hanya tangannya, tapi kita bagi juga untuk sekannya. Kita ambil pangkatnya 1. Jadi tangan ambil 1, sekan ambil 1. Nah jadi ini, maka ini dapatlah sekan kuadrat dikali sekan kuadrat itu sekan pangkat 4. Yang 1 kali sekan kuadrat itu sekan kuadrat. Nah, sekan dikali tangan itu adalah turunan dari, nah ya sudah. Ini tinggal diintegralin, tapi integralnya terhadap sekan. Integral terhadap sekannya artinya 4 di sini, pangkat 4 akan jadi 1/5. Sekan pangkat 5. Dikurang 1/3. Sekan pangkat 3. Jadi ini kalau misalkan ada pangkat ganjilnya. Oke, mungkin segitu untuk pengintegralan trigonometri. Iya, sama yang intinya kalau yang di kirinya ganjil, nggak masalah. Mau kanannya pangkatnya apa, tetap yang kirinya keluarin 1. Gitu. Mau kanan ini misalnya ini sini pangkat 4 juga nggak apa-apa. Jadi ini tinggal pangkat 3, jadi ini tinggal pangkat 3 dan dikaliin. Intinya kita ngambil 1 pangkat. Kalau misalnya yang kiri ganjil. Kalau yang kanannya yang genap, pecahnya yang kanan. Oke, mungkin segitu dulu untuk 5 jenis pengintegralan trigonometri. Selanjutnya saya masuk ke pengintegralan substitusi yang merasionalkan. Maksudnya substitusi yang merasionalkan di sini adalah kita menghadapi integral bentuknya semacam ini, bentuk akar ya. Maka disebut merasionalkan karena awalnya bentuknya akar. Gitu. Sebagai contoh, misalkan kita punya integral X akar X min 1 dx. Kan gitu. Nah, jadi permasalahan adalah akar X min 1, ini kan kalau Anda lakukan turunannya kan turunannya 1 ya. Nah, artinya X di sini bukanlah turunan dari X dikurang 1 gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan ini dengan menggunakan integral substitusi yang biasa. Ya. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus menggunakan integral substitusi yang sedikit berbeda, sedikit dimodifikasi. Gitu. Yaitu, kita memisalkan, kalau integral substitusi kita hanya memisahkan salah satunya ya. Jadi X min 1 ini kita misalkan sebagai U. Nah, tapi X yang di sini kita juga harus misalkan lagi gitu. Nah, X yang di sini juga harus dimisalkan lagi. Kalau tadi integral substitusi kan hanya salah satunya saja, tapi kita kalikan dengan turunannya. Nah, kalau di sini kita punya X min 1 itu sebagai U, maka kita bisa ubah X yang ada di sini sebagai U ditambah 1. Nah, gitu ya. X-nya kan bisa disusun ini U tambah 1. Selanjutnya, dx-nya kita dapat dari turunan ini. du itu adalah dx, kan gitu. Turunan dari, kan 1 ya. Nah, selanjutnya adalah ini gimana ngintegralinnya ya, ini tinggal dimasukin. Ini kita punya X-nya adalah U ditambah 1. Kemudian akar X dikurang 1 itu menjadi akar U dx. Nah, ini tinggal dikaliin U tambah 1 dikali U pangkat setengah. Oh, sorry, bukan dx lagi ya. Kalau dx gimana ngintegralinnya? du ya. du. Karena kita punya ya, du dan dx itu kebetulan sama. Kalau misalkan ini 2x, artinya jadi 2dx ya. Nah, ini dikaliin U kali U pangkat setengah, U pangkat 3/2. 1 kali U pangkat setengah, U pangkat setengah. du, nah ini diintegralin. Karena ini udah integral terhadap U, ya udah. Integral pangkat 3/2, itu pangkatnya akan jadi 5/2. Tapi kan 1 dibagi 5/2, jadinya 2/5. Kemudian ditambah, ini pangkatnya akan jadi 3/2. Kemudian 1 dibagi 3/2 jadi 2/3. Plus C. Selanjutnya kita kembaliin kembali 2/5 dikali. Nah, U pangkat 5/2. 5/2 kan kalau dijadiin pecahan campuran itu kan 2,5 ya. 2,5 artinya U pangkat 2 punya X min 1. Kemudian pangkat setengah. Jadi ini 5/2 ya. 2,5 atau 5/2. Kemudian sama. 3/2 itu 1,5. Artinya pangkat 1. Pangkat 1 ditulis aja. Tidak perlu ditulis pangkatnya.
kemudian pangkat setengah, plus C. Gitu. Jadi ini adalah hasil integral dari X dikali X dikurang 1 dx. Tuh. Yang terakhir. Substitusi yang melaksanakan juga, tapi bedanya adalah kita mensubstitusi menggunakan bentuk trigonometri. Jadi biasanya juga ada yang menyebut ini substitusi trigonometri. Jadi kita bentuknya adalah bentuk yang terkait seperti ini. Jadi kalau ada permasalahan yang mana bentuknya serupa dengan ini, kita menggunakan menggunakan substitusinya yang ini. Ya. Substitusinya yang ini. Sebagai contoh nih, misalkan kita mau mengintegralkan akar dari 9 dikurang X kuadrat dx tentu saja. Nah, teknik mengintegralkannya adalah kita pilih, ya kan? Kita pilih X-nya itu adalah 3 sin T. Sebagai akibat, turunannya itu menjadi, turunan sin kan jadi cos ya. Jadi 3 cos T dt. Gitu. Maka bentuk ini bisa diubah jadi integral akar 9 dikurang 3 sin T pangkat 2, itu kan X kuadrat ya, X-nya 3 sin T, kemudian dx-nya menjadi 3 cos T dt. Kemudian bentuk yang ini, 9 dikurang ini kan kita kerjain, jadinya 9 dikurang 3 pangkat 2, jadinya 9 sin kuadrat, dikali 3 cos T dt. Ini yang kita pilih ya. Karena tadi bentuknya seperti ini, aku ada di kurang X kuadrat. Kalau bentuknya kayak gini, milihnya yang ini. Kalau bentuknya seperti ini, milihnya yang ini ya. Tergantung dari soal yang Anda hadapi. Selanjutnya, bentuk ini kita ubah akar 9-nya dikeluarin. 9 dikali 1 min sin kuadrat. Gitu. Dikali 3 cos T dt. Nah, selanjutnya ini tinggal integralin nih. Belum. Diakarin. Akar dari 9 di sini menjadi 3. 1 dikurang sin kuadrat itu kan cos kuadrat ya. Kalau diakarin itu kan hanya jadi cos saja. Kemudian di sini kita kali lagi dengan 3 cos T. Gitu. Selanjutnya ini kayaknya nggak muat, jadi saya naik ke atas. Ya. Nah, di sini 3 cos T dikali 3 cos T ini akan menjadi integral 9 cos kuadrat T dt. Ya. Nah, permasalahan ini sekarang menjadi bentuk trigonometri yang harusnya pengintegralannya tidak sulit. Ya kan? Kenapa? Ya karena bentuk cos kuadrat itu sudah Anda kerjakan tadi di tipe 1 kan ya. Bentuk cos pangkat sekian, integralnya kalau pangkatnya genap, ya udah. Ini hanya diubah menjadi 1 ditambah cos 2T dibagi 2 dt. Ini supaya enak, 9 per 2-nya saya keluarin. Kemudian integral dari 1 itu adalah T. Integral cos 2T itu adalah plus setengah sin 2T. Tentu saja ada plus C-nya. Nah, ini bisa kita masukin 9 per 2-nya, jadi 9 per 2T, ditambah 9 per 4 sin 2T. Sin 2T ini boleh juga ditulis sebagai 2 sin T dikali cos T ya, plus C. Kenapa saya jabarin sin 2T-nya jadi ini? Kenapa tidak dibiarin aja? Karena soal kita itu dalam X. Masa jawabannya dalam T? Kan gitu ya. Jadi tentu saja kita harus mengubah kembali hasil yang ini, yang dalam T, menjadi kembali, bentuknya kembali ke dalam X. Nah, untuk mengerjakannya, untuk mengembalikan bentuknya dari T menjadi X, maka kita harus tahu dulu hubungan antara X dengan T. Hubungan antara X dengan T kan X itu adalah 3 sin T. Kan? X adalah 3 sin T. Artinya kita punya bentuk di sini ya. Terus X-nya itu adalah 3 sinus T. Artinya kita punya sinus T itu adalah X dibagi 3. Yang artinya T di sini adalah ya inverse-nya. Kan gitu. Kalau sinnya X per 3, inverse sinus dari T. Gitu. Inverse sinus dari X per 3 maksudnya. Biasanya juga ada beberapa buku teks yang menggunakan sin pangkat min 1. Tapi kalau saya lebih senangnya menggunakan arcus sin. Ya, arcus sin dari
X per 3. Ya nggak apa-apa sih kalau Anda mau pakai pangkat min 1 juga nggak apa-apa. Jadi kalau mau pakai pangkat min 1 boleh, kalau mau pakai akusin juga nggak apa-apa ya, untuk membedakan sih. Kalau pangkat min 1 kan saya takutnya dikirain seper ya, 1 per. Kalau pakai akusin kan ini bukan 1 per ya, tapi kebalikannya. Jadi kalau misalkan sin 60 adalah setengah akar 3, pertanyaannya sin berapa yang setengah akar 3? Maka kita menulisnya akusin setengah akar 3, yaitu 60. Kemudian di sini ada cos. Nah ini untuk T-nya udah ada ya. Untuk sin-nya udah ada. Nah untuk cos gimana? Kita buat dulu segitiga. Kemudian kita kasih sudutnya T. Sinusnya X per 3 katanya. Katanya kan bagian depan dan bagian miring itu X dengan 3. Kemudian bagian samping itu artinya kan Pythagoras dari ini, yaitu 3 kuadrat menjadi 9 dikurang X kuadrat. Maka kita dapat nih bahwa cosinus T itu adalah samping dibagi miring. Artinya akar dari 9 dikurang X kuadrat per 3. Nah, maka ini bisa diubah 9 per 2 dikali T yang merupakan arcus sin X per 3. Kemudian ditambah, di sini 2 dengan 2 ini saya coret jadi 9 per 2 ya. 9 per 2 sin T itu X per 3. Cos T itu adalah akar 9 min X kuadrat per 3 plus C. Nah, sebagai akibatnya ini kan 9, 3 dengan 3 kan 9 nih. Maka kita dapat hasilnya adalah 9 per 2 arcus sin dari X per 3 ditambah, ini tinggal setengah X, akar 9 min X kuadrat plus C. Tuh. Jadi ini sudah dalam X ya hasilnya. Jadi yang awalnya bentuknya masih dalam T di sini, diubah menjadi bentuknya dalam X. Karena kenapa? Soalnya kan dalam X. Jadi integralnya juga biasanya jawabannya yang diinginkan itu dalam X.